Perhatian! Pintu Teater Bank Indonesia dalam Kaleidoskop 2021 telah dibuka. Kepada para sobat rupiah, dipersilakan masuk. Tahun 2021 menjadi tahun penting bagi negara-negara di dunia. Mulai dari pemulihan ekonomi hingga tidak meratanya akses proses vaksinasi. COVID-19 memang mengubah banyak hal dan memiliki dampak yang tidak proporsional bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi kaum marginal. Sudah barang tentu hal ini menjadi tantangan besar di tahun 2021. Sehingga, berfokus pada pemulihan berbagai sektor menjadi hal mutlak untuk dilakukan. Salah satunya, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bank Indonesia bersama pemerintah terus bersinergi serta menempuh berbagai langkah strategis. Misalnya saja melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang merupakan bagian dari upaya untuk dapat meningkatkan siklus produksi dan konsumsi produk dalam negeri. Dalam mendukung kesuksesan Gernas BBI di tahun 2021, Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan terus bersinergi mendukung tercapainya 30 juta UMKM terhubung dengan ekosistem digital atau onboarding pada tahun 2023 dengan berperan sebagai movement leader melalui berbagai program kreatif yang mengedepankan digitalisasi UMKM. Peran tersebut dilakukan dengan antara lain dengan memastikan produk UMKM dalam BBI terjaga kualitas dan kuantitasnya melalui program kurasi, menyelenggarakan berbagai kegiatan baik secara luring maupun daring, memperluas target merchant penggunaan kris hingga 12 juta merchant pada tahun 2021, dan mengkampanyekan Gernas BBI melalui berbagai kegiatan. Sedangkan dari sektor kredit dan pembiayaan, Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate menjadi 3,5%. Serta menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio loan to value atau LTV untuk kredit properti dan rasio financing to value atau FTV untuk pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentu tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi. Salah satunya dengan meluncurkan laporan akuntabilitas Bank Indonesia tahun 2020 dengan tema Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi pada tanggal 27 Januari 2021. Laporan akuntabilitas Bank Indonesia 2020 terdiri dari 2 publikasi tahunan, yaitu Laporan Perekonomian Indonesia atau LPI 2020 dan Laporan Tahunan Bank Indonesia atau LTBI 2020. LPI membahas kinerja ekonomi 2020 dan prospek 2021, serta sinergi kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi. Sedangkan LTBI 2020 membahas kinerja di area kebijakan dan pengelolaan kelembagaan, berdasarkan tata kelola yang baik dan rencana pelaksanaan tugas 2021. Sebagai bentuk interaksi, edukasi, dan komunikasi di masa pandemi, Bank Indonesia juga memberi kesempatan masyarakat untuk berkarya dan berkompetisi melalui acara BI Nativest 2021. Sehingga tak heran jika dalam hal layanan informasi publik lewat inovasi dan pengembangannya di berbagai kanal dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Call and Interaction atau Bicara 131 mendapat beragam penghargaan. Salah satunya melalui ajang Contact Center World 2020 Global Top Ranking Performance 15 Annual Next Generation Contact Center and Customer Engagement Conference. Pemulihan ekonomi memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Jaringan atau hubungan antar negara juga perlu diperkuat. Bank Indonesia melalui pertemuan ke-7 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN mendorong kerjasama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui digitalisasi berkelanjutan. Di dalam negeri, komitmen dan langkah konkret yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2021. Dilanjutkan dengan webinar bersama Badan Wakaf Indonesia atau BWI
untuk mendorong sekaligus mengoptimalkan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia memiliki 3 peran vital dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, yakni regulator bidang moneter, regulator sistem pembayaran, serta regulator stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai regulator bidang moneter melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Sedangkan perannya sebagai regulator sistem pembayaran, Bank Indonesia menyempurnakan sejumlah statistik dengan meluncurkan Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia atau SPIP, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait perkembangan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau SPPUR di Indonesia. Kemudian, dalam perannya sebagai regulator stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia dianugerahi penghargaan regulator sistemik dan prudensial terbaik di Asia Pasifik karena implementasi bauran kebijakan yang dikombinasi dengan inovasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. On behalf of Bank Indonesia, we are honored to receive the Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award 2021. This is the second award we received from the ASEAN Banker. Pada kuartal ketiga ini, kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus mengalir dengan sangat baik. Dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan bersama, guna mencegah maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal yang dirasa telah meresahkan masyarakat. Karenanya transformasi digital menjadi salah satu upaya yang didorong oleh Bank Indonesia. Sebut saja Quick Response Indonesian Standard atau KRIS yang ditargetkan mencapai 12 juta merchant di tahun 2021, buah dari implementasi visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025. Selain itu ada pula Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP yang dapat mendorong integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas penyelenggaraan Open API pembayaran. Tak sampai di situ juga, transformasi digital juga memiliki dampak positif dalam perkuat ketahanan UMKM dari dampak pandemi. Di samping, Bank Indonesia juga terus berkomitmen dalam pemberdayaan UMKM dan menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber ekonomi baru dengan menyelenggarakan event berskala nasional maupun internasional. Seperti Karya Kreatif Indonesia atau KKI, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR, dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Komitmen dan konsistensi Bank Indonesia yang dibarengi dengan inovasi kembali mendapatkan apresiasi. Menjelang akhir tahun 2021, Bank Indonesia mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021. Dengan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate yang dipertahankan pada angka 3,5% dan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan, Bank Indonesia terbukti berhasil menjaga stabilitas perekonomian nasional menuju akhir tahun 2021 dengan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar hingga inflasi yang berada dalam kisaran targetnya. Bahkan dalam skala internasional, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan memimpin jalannya pertemuan G20 pada jalur keuangan yang menandai dimulainya presidensi G20 Indonesia. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia bersama negara G20 lainnya berupaya mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya, kerjasama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi di sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran termasuk Central Bank Digital Currency atau CBDC. Bank Indonesia menutup tahun 2021 dengan manis, dengan menghadirkan BI Fast atau Bank Indonesia Fast Payment. BI Fast diharapkan dapat menjadi penguat infrastruktur sistem pembayaran retail masa depan dengan akselerasi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dan kanal secara real time, aman, mudah, dan beroperasi 24 jam 7 hari. Bank Indonesia sebagai bank sentral akan terus bangkit dan optimis
bersinergi serta berinovasi guna mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.